Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat ide jualan yang sangat menarik sekali. Ini enak banget, kenyal, legit, dan lembut, serta rasanya manis gurih-gurih dikit. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu 6 lembar daun pandan yang udah kita cuci bersih ya. Kalau kalian ada daun suji juga bagus tuh ditambahkan agar warnanya itu lebih kinclong. Kalau udah kita potong-potong, masukkan dalam blender dan ini akan kita blender dulu. Siapkan air. Ini air yang kita gunakan adalah air panas. Nih, siapkan 200 ml air panas. Kemudian kita tuangkan dulu di dalam blendernya. Terus kita blender sampai halus. Setelah itu siapkan saringan dan kita saring dulu ya. Nah, kue ini sangat wangi, bau pandannya itu sunter banget, terus rasanya legit. Sebenarnya caranya juga mudah sekali ya. Nih, kita tekan dulu. Nanti seandainya satu mangkok itu belum mencukupi 200, dari saringnya itu bisa ditambahkan lagi dengan air panas sampai mencapai kurang lebih 200 ml. Nah, sekarang kita siapkan bahan kedua, tepung ketan putih yang kita campurkan dengan tepung beras. Kemudian seperempat sendok teh garam atau sejumput garam lah ya. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, sebelumnya kalian udah pernah tahu nggak dengan rasa kue ini? Kalau di tempat kalian namanya apa dong? Siapa tahu ada yang serupa tapi dengan judul yang tidak sama ya. Nah, kita masukkan dulu air pandan. Air pandannya ini setelah kita blender tadi udah mulai hangat ya. Nah, ini kita aduk dulu, masukkan secara bertahap. Ini belum semuanya. Kalau kita menggunakan air pandan asli aja itu nanti warnanya pucat. Jadi Mama Iji tambahkan dengan sedikit pasta pandan, sedikit aja biar nggak terlalu mentereng juga warnanya. Yang pasti nggak pucat ya. Tapi tadi kalau menggunakan daun suji itu warnanya udah cakep banget kalau dicampur dengan daun suji. Jadi seperti itu. Nah, kita tambahkan sedikit demi sedikit. Ini terus kita campurkan lagi. Ini Mama Iji lanjut menggunakan tangan, tentunya kita gunakan tangan yang bersih juga. Nah, bersisa ya dari 200 itu masih sisa sekitar 10-15 ml. Jadi kalian juga harus kira-kira nih sisanya segitu. Yang pasti sampai adonan ini dapat dipulung dengan baik aja, nggak terlalu kering. Kalau kering itu dia retak. Nih, jadi lembut seperti ini ya konsistensinya. Nah, jangan lupa sambil kita nanti kerjakan itu ditutup agar tidak kering adonannya. Sekarang kita siapkan. Nah, ini kita gunakan tutup toples atau kalian boleh sih menggunakan apa aja ya sesuai ide kreatif kalian. Yang udah kita olesi dulu dengan minyak goreng sedikit agar nggak melekat. Kemudian untuk ukurannya juga sesuai selera. Kita ambil sejumput atau satu bulatan ini kurang lebih berapa ya beratnya, Mama Iji nggak timbang. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita bulatkan, kita pipihkan perlahan. Nah, seperti ini. Yang pasti adonannya saat kita pipihkan itu nggak retak, juga tidak terlalu lunak. Nih, jadi deh. Bentuknya akhirnya seperti kerang ya. Bisa juga kita lengkokkan seperti itu, dilipat sedikit sesuai selera aja. Atau mau dilebarkan juga nggak apa. Nah, yang pasti saat kalian membentuk adonan ini sisanya itu harus tetap ditutup dengan kain. Jika tidak, adonan itu akan kering dan lebih mudah retak. Tapi seandainya itu terjadi juga, kalian bisa tambahkan percikin sedikit aja dengan air ya. Nih, ini udah. Kemudian kita letakkan pada wadah lain. Ini Mama Iji letakkan di loyang aja. Ini nggak mudah patah ya, asalkan adonannya konsistensinya itu tepat, juga tidak terlalu lunak.
Kalau lunak jadi lebih mudah patah juga dan tidak terbentuk bentuknya ya. Konturnya itu nggak terlihat. Nah ini dia udah selesai semua. Untuk besarnya itu juga mempengaruhi banyaknya. Semakin kecil ya semakin banyak. Tapi ini lumayan banyak kok. Nah sekarang kita siapkan air secukupnya aja. Kemudian kita didihkan langsung aja. Kalau udah mendidih langsung kita angkat tuh. Bentuknya tidak berubah, tidak patah, tidak lunak juga. Jadi seperti ini, sangat mudah ya. Mudah tapi rasanya lezat, camilan untuk keluarga, enak banget. Nah biasanya ini juga ditemukan saat bulan Ramadan, saat puasa. Ini banyak nih. Nah, kalian bisa lihat jika adonannya itu udah mengapung, artinya udah matang. Ini nanti bisa kita angkat. Tuh katanya tuh kan, masak sampai adonannya mengambang. Angkat, jangan lupa kita tiriskan ya. Oh ya, satu tips jika kalian untuk berjualan kan buatnya banyak tuh. Biar nggak melekat satu sama lain, bisa diolesi dengan minyak goreng. Lanjut ke bahan selanjutnya. Ini gula merah dicampur dengan air. Untuk banyaknya sebenarnya secukupnya aja. Disesuaikan dengan selera kalian. Kalau mau manis ya bisa dibanyakin ya kan. Nah ini sama, kita rebus dulu sampai mendidih. Setidaknya sampai mengental. Kemudian siapkan juga kelapa parut yang muda, taburi sedikit dengan garam, dan ini akan kita kukus agar lebih awet, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya. Oke, udah selesai tuh, cepat kan? Nah tinggal ditata deh, ini kalau untuk hajatan, ulang tahun, kemudian arisan. Nih kelapanya dan gula merahnya Mama Eci kemas. Kalau untuk adonan kuenya juga bisa kalian letakkan pada plastik mika ya. Ini ide menarik sekali untuk jualan. Jadi kira-kira ini namanya, kita beri nama kue apa ya? Coba kalian deh tulis di kolom komentar cocoknya ini namanya apa. Nih coba kita tes dulu. Jadi begini nih cara hidangnya. Letakkan kelapa dan kue ketan. Kemudian taburi dengan dikiceritin tuh dengan cairan gula merah. Kalau dari Banjarmasin ya, ini ada yang namanya kue kekicak. Nih, mungkin ini mirip-mirip kekicak tapi dalam bentuk yang berbeda dan udah Mama Eci modifikasi juga. Jadi begitu. Nih kita gigit dulu. Ini lembut, kenyal banget dan pandannya sangat berasa. Oke deh, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eci berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.